Dalam dunia kedokteran, setiap keputusan memiliki konsekuensi, bukan hanya medis, tapi juga moral. Karena itu, ada 4 prinsip dasar bioetika yang menjadi pegangan seorang dokter. Pertama, autonomy, non-maleficence, beneficence, dan justice. Kami dari kelompok 6 setelah ini akan mencontohkan penerapan dari keempat prinsip tersebut. Untuk ruang resepsionisnya di mana, Pak? Oh, untuk resepsionis bisa ikuti saya. Baik, Pak. Sekarang ini untuk resepsionisnya bisa langsung lurus, setelah itu belok kanan ke kiri. Oh, Oke, saya langsung ke sana. terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Baik, selamat pagi Bu, Bapak. Untuk yang sakit yang mana ya? Bapak saya, Mbak Ina. Untuk namanya? Alvin Kusuma. Alvin Kusuma. Untuk alamatnya? Jemur Sari. Jemur Sari. Umurnya berapa? 60 ya? 60. Keluhannya? Ini batuknya ada darahnya gitu loh, Mbak. Oh, gitu. Apakah punya BPJS untuk bapaknya? Iya, Mbak. Pakai BPJS ya, Mbak saya? Oh iya, oke. Baik, setelah ini akan dipanggil sama perawatnya dengan nomor urut 5. Bisa masuk? Terima kasih, Mbak. Iya. Terima kasih, Mbak. Untuk urutan nomor 5 atas nama Bapak Alvin Kusuma, mohon untuk segera masuk ruangan ya Bapak. Terima kasih. Sus, kok dia duluan? Kan saya duluan, saya di dalam BPJS. Permisi Bu, tolong ya sabar, jangan membuat keributan di rumah sakit. Loh, tapi kan saya antri duluan. Saya kan bayar lebih. Kenapa dia duluan pakai BPJS lah? Ada apa ini? Anak saya juga butuh Ada didulukan. apa ini? Bentar, ada apa? Ada Ini apa? dokter atau pasien yang tidak pakai BPJS tapi ingin didahulukan. Sebentar Bu ya, mohon maaf Bu, Ibu kan tahu di sini tuh rumah sakit. Jadi di sini Bu tolong hargai juga pasien-pasien lain yang sedang ngantri Bu. Di sini juga regulasi dari rumah sakit tidak dibedakan Bu, mana yang BPJS maupun mana yang nggak pakai BPJS. Jadi semuanya sama Bu, kita menerapkan keadilan juga Bu di sini. Jadi semua pasien itu harus masuk ke ruangan sesuai dengan antriannya Bu. Jadi mohon maaf ya Bu ya. Ya sudahlah, emang susah ngomong, jadi percuma juga saya bayar lebih buat antri di sini. Udah, duduk lagi. Maaf Bu ya. Silakan Pak Bu, Silakan, Pak. silakan masuk. Silakan Pak Bu. Ini dokter untuk datanya pasien, riwayat penyakitnya batuk berdarah dan hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes mellitus, dan riwayat operasi bypass jantung, terus riwayat penyakit keluarganya diabetes mellitus. Makasih ya, Suster. Pak, di sini dari hasil pemeriksaan dan juga dari riwayat penyakit Bapak, usia Bapak, sini di kami atau saya mendiagnosis Bapak itu terkena pneumonia. Jadi pneumonia ini akibat karena infeksi pada paru-paru Bapak. Di sini berdasarkan diagnosis, saya menyarankan Bapak ada 2 pilihan Pak. Yang pertama itu ada operasi, yang kedua itu ada rawat jalan. Nah kalau operasi itu memang risiko sangat tinggi Pak, mengingat usia Bapak juga lansia, kemudian riwayat penyakit terdahulu Bapak, riwayat keluarga, dan juga ada riwayat operasi bypass ya. Nah kemudian kalau hasil operasi tadi itu emang cepat Pak, tapi emang risikonya tinggi, itu ya Pak Bu. Nah yang kedua ini ada rawat jalan. Jadi rawat jalan ini memang hasilnya itu lama, tapi emang resikonya minim daripada yang opsi pertama operasi. Jadi saya di sini cuma menyarankan 2 opsi tadi. Untuk hasilnya keputusannya saya serahkan pada pihak pasien. Enggak dok, saya nggak mau operasi dok. Saya takut dok.
nggak apa-apa dok, operasi saja dok. Karena tiap pagi itu bapak saya tuh kesakitan dok. Saya kasihan lihatnya dok. Enggak, tidak usah. Jadi gini Pak Bu, saya jelaskan lagi ya. Saya tadi kan memberikan dua opsi. Yang pertama itu operasi, yang kedua itu rawat jalan. Nah, saya tekankan lagi kalau operasi itu memang hasilnya cepat Bu Pak. Tapi memang kalau dari lihat usia pasien, usia Bapak, kemudian riwayat terdahulu Bapak, kemudian riwayat operasi juga pernah ada kan bypass jantung itu. Nah, memang resikonya sangat tinggi kalau kita ambil langkah operasi. Mengingat juga penyakitnya juga kronis. Nah, kalau rawat jalan memang resikonya itu rendah, tapi hasilnya lama daripada operasi tadi. Harus terus konsultasi kepada saya, harus minum obat, harus konsisten ya Pak kalau misalkan rawat jalan. Jadi memang hasilnya agak lama, gitu Pak. Nah, setelah saya di sini saya pertimbangkan, mungkin Bapak Ibu bersama pasien diskusi sekali lagi, dan nanti bisa saya pertimbangkan untuk apa langkah selanjutnya berdasarkan dari keputusan Bapak Menko. Sebenarnya dok, saya tidak mau dioperasi dok. Mending kita cari orang pintar saja, di sini sudah mahal, risikonya tinggi. Jadi gini Pak, jadi untuk keputusan Bapak kepingin lewat media mana itu memang urusan dari Bapak atau pasien. Tapi di sini saya kan sebagai dokter, Pak, saya di sini juga bertanggung jawab Bapak. Saya hanya bisa menyampaikan beberapa opsi. Nah, lihat dari penyampaian Bapak, Ibu, kemudian pasien, memang kan kepinginnya kan hasilnya cepat. Tapi dari pihak pasien, Bapak nggak kepingin resikonya sangat tinggi karena operasi. Di sini saya menyarankan atau menyarankan memang untuk rawat jalan saja. Tapi keputusan akhirnya berada pada pasien atau keluarga pasien gitu Pak. Jadi saya juga mempertimbangkan rawat jalan aja. Resikonya sangat kecil meskipun hasilnya agak lama. Bapak harus konsisten, harus konsultasi kepada saya, kasih obat, harus minum secara teratur. Gimana Pak, Bu? Karena bapak saya tidak mau untuk operasi, daripada kami menuju ke orang pintar, saya lebih percaya dokter, sehingga kami memutuskan buat mengambil langkah rawat jalan aja dok. Yang penting sembuh dokter. Baik Pak Bu, memang kita harapkan pertama jelas kesembuhan dari pasien. Jadi sini saya memiliki keputusan Ibu dan juga pasien untuk memilih rawat jalan. Ini saya akan memberikan beberapa resep obat yang akan diminum sama pasien. Kemudian selanjutnya selain minum obat, Bapak harus rutin ya Pak ya, check up atau konsultasi kepada saya. Jadi memang Pak, obat ini harus diminum konsisten. Kemudian Bapak tidak boleh mengeluh kalau misalkan penyakitnya itu memang nggak bisa langsung begitu saja hilang. Memang kita konsepnya di sini rawat jalan itu bertahap Pak. Jadi mungkin dari Bapak Ibu bisa lebih menjelaskan untuk memotivasi Bapak pasien untuk semangat dalam menjalani atau menghadapi penyakit yang diderita Bapak ini. Siap dok. Tuh, itu ya Bu ya. Terima kasih ya dok. Baik dok, terima kasih. Oke Pak, Bu. Nah di sini saya akan resepkan ya Pak Bu untuk obatnya, nanti bisa diambil ke farmasi. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Bu? Enggak ada dok, terima kasih. Terima kasih, saya ucapkan semoga diberikan kesembuhan ya Pak dalam menghadapi penyakit. Tetap beribadah ya Pak, minta kesembuhan kepada Allah SWT dan bertawakal agar penyakitnya ini segera diangkat atau disembuhkan. Pak, terima kasih dari saya. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih dok.